Halo sobat semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, kali ini timeline akan ngebahas film berjudul 21 yang rilis tahun 2008. Film ini bercerita tentang sebuah permainan kartu yang dilakukan oleh sekelompok orang yang jenius. Mereka melakukannya bersama-sama dengan menggunakan sinyal isyarat dan bahasa tubuh yang sudah disepakati sebelumnya. Mereka juga menggunakan rumus hitungan matematika sederhana untuk mendapatkan kemenangan dan selalu meneriakkan winner winner chicken dinner. Namun dalam setiap aksinya mereka tidak selamanya berjalan lancar dan mulus. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut alur film 21. Adegan dimulai dengan seorang pria bernama Ben yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa kedokteran di Harvard University. Ben menyebutkan prestasi yang telah ia raih kepada Profesor Philip. Profesor itu pun berkata jika beasiswa ini hanya untuk satu orang yang berprestasi, dan selain itu, orang itu pun memiliki pesona yang berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Dari sinilah Ben mulai bercerita tentang prestasi yang ia miliki dan pengalaman hidupnya. Ben termasuk pria dengan ekonomi yang kurang beruntung. Keterbatasan itu membuatnya mengejar beasiswa Robinson agar bisa melanjutkan kedokteran di Harvard secara gratis. Untuk sementara ia kuliah di MIT, bekerja part-time di sebuah toko busana, dan Ben selalu menyempatkan waktu bersama temannya untuk mengerjakan sebuah proyek kompetisi robot. Kejeniusan yang dimiliki Ben ini mampu membuat profesor yang mengajarnya takjub. Singkat cerita, Ben yang sedang mengerjakan tugas dihampiri oleh pria yang mengajak ke ruangan yang ternyata sudah ada beberapa orang. Mereka adalah Kiana, Fisher, Choi, Jill, dan juga salah satu dosennya, Profesor Rosa atau Mickey. Mickey yang telah melihat kecerdasan Ben mengajaknya bergabung dalam sebuah permainan blackjack. Berbekal kejeniusan yang dimiliki Ben, Profesor Mickey yakin mereka mampu menghitung kartu dan menghabisi semua bandar kasino di Las Vegas setiap akhir pekan. Namun di sini Ben menolak dengan alasan sibuk dengan proyek robot bersama timnya. Di suatu ketika Ben yang sedang bekerja sedikit gugup saat Jill datang mengunjunginya. Namun ia berhasil menenangkan dirinya. Jill pun mengatakan maksud kedatangannya untuk mengajaknya bergabung dan berusaha meyakinkan Ben agar bergabung dengan tim, lalu Jill pun pulang. Kemudian Ben tiba-tiba muncul di ruang kelas dengan menyebutkan hitungan kartu di mana Profesor Mickey sedang memberi pengarahan seputar blackjack pada beberapa orang yang ada. Sayangnya dari semua itu tidak ada seorang pun yang mampu menjawab pertanyaan itu. Profesor Mickey pun senang dengan jawaban yang dilontarkan Ben yang ternyata benar. Setelah Ben bergabung, ia pun mulai belajar menghitung kartu dan menghafal istilah-istilah yang akan digunakan dibantu dengan anggota tim lainnya. Ben melakukannya pada saat istirahat ataupun sedang berada di kelas. Kemudian di lain waktu Ben menegaskan kepada Mickey jika ia bergabung hanya untuk mengumpulkan uang sebesar $300.000. Uang itu untuk masuk di kedokteran Harvard yang merupakan tujuan utamanya. Dan setelah tercapai maka ia akan keluar dari kelompok permainan itu. Suatu waktu Profesor Mickey meminta Choi untuk menjelaskan cara mereka bermain. Jadi pada intinya dari 5 orang dibagi menjadi 2 tim. Tim penanda dan tim pemain besar. Lalu 3 orang akan mencari meja dan mulai menghitung kartu. Setelah semua terhitung, 1 orang kemudian akan ikut masuk bermain di sana dan membuat taruhan besar. Setelah berhasil menang dengan taruhan tersebut, maka dia akan pindah ke meja lain yang sebelumnya kartu-kartunya juga telah dihitung. Sehingga dengan sistem random mereka tidak akan ketahuan. Namun jika memang terjadi masalah ataupun terlewat dalam menghitung kartu, maka seseorang akan memberi tanda untuk menghentikan taruhan dan segera keluar dari meja kasino tersebut. Singkat cerita, Ben mendatangi tempat bermain kasino untuk menemui teman-temannya. Ia pun masuk ke ruangan tersebut. Dengan kejeniusan yang dimiliki, Ben pun masih ingat dengan isyarat sinyal dan cara mereka bermain seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ben mulai bergabung setelah mendapatkan sinyal dari temannya dan memasang taruhan besar.
Ia pun memenangkannya. Namun tiba-tiba saja Ben disekap dan diinterogasi di sebuah ruangan dan seseorang memintanya untuk menyebutkan hitungan kartu Ben. Lalu Ben pun menyebutkan hitungan kartunya. Lalu sekapan itu pun dibuka yang ternyata itu adalah ulah dari Profesor Mickey atas masuknya Ben ke dalam tim dan memastikan Ben tetap menjaga hitungan kartunya dalam keadaan apapun. Hingga tiba saat akhir pekan, mereka pun terbang ke Las Vegas. Sebelum beraksi, Mickey pun menjelaskan kepada Ben dan tim agar selalu sadar dan tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka semua beraksi. Ben melihat ke arah teman-temannya yang sudah berada di meja kasino. Ia masuk saat salah satu temannya memberikan sinyal untuk gabung dalam meja itu. Dengan keahlian dan kejeniusan yang dimiliki, Ben mampu memenangkan meja kasino. Ben berpindah-pindah meja kasino sesuai sinyal yang diberikan oleh temannya. Akhirnya malam itu Ben berhenti bermain karena sudah cukup menang dan merasa sudah lelah. Pada saat Ben terbangun, ia pun mendapatkan bagian dari permainan semalam setelah dibagi 5 orang. Mereka pun kembali mendapatkan evaluasi oleh Mickey. Hal ini dilakukan untuk memastikan permainan selanjutnya tidak terjadi kesalahan. Pada malam berikutnya, mereka melanjutkan menghitung kartu di meja kasino. Teman-teman yang lain sudah berada di meja itu untuk memastikan hitungan kartu. Ben berjalan untuk melihat kondisi meja dengan bantuan sinyal dari temannya. Ben mulai gabung ke salah satu meja dan mulai bermain dengan taruhan besar. Di suatu tempat yang berbeda, seorang bernama Cole Williams sedang gelisah karena mendapatkan laporan kehilangan dan kerugian cukup besar pada aset kasinonya. Singkat cerita, Ben dan teman-temannya pun akhirnya pulang ke Boston. Ben memutuskan untuk singgah ke rumah ibunya. Saat Ben sedang sarapan, ibunya memberikan cek untuk membantu Ben masuk kedokteran di Harvard. Namun dengan sedikit berat hati, Ben menolaknya. Dia mengatakan telah mendapatkan beasiswa dan bisa melanjutkan di Harvard dengan gratis. Lalu kemudian teman proyek robotik Ben menghampiri Ben dan menanyakan kemana dirinya pada saat liburan. Ben mengatakan jika dia membantu sepupunya pindah rumah. Mereka lalu mengajaknya pergi ke bar untuk bersenang-senang. Pada saat mereka bersenang-senang, Ben pergi menghampiri Jill yang kebetulan berada di situ. Ben pun meninggalkan teman-temannya dan berkencan dengan Jill. Seperti biasa, Ben kembali ke Las Vegas setiap akhir pekan untuk menghitung kartu dan bersenang-senang bersama tim blackjack-nya. Pada saat di Boston, mereka tidak saling mengenal dan hanya sebatas mahasiswa yang sedang berjuang. Hingga suatu ketika Ben dicurigai oleh Cole Williams dan pengawas kasino lainnya. Mereka mulai memperhatikan Ben di setiap aksinya mengalahkan bandar kasino. Lalu kemudian di permainan selanjutnya, Ben bersama timnya kembali lagi. Di sini Cole mulai fokus pada CCTV meja kasino yang dimasuki Ben. Dari situlah kecurigaan mereka mulai terbukti. Di rekaman itu terlihat kalau Kiana memberikan kode agar Ben masuk ke dalam permainan kasino. Namun hal tak terduga terjadi, di mana Fisher yang sedang mabuk mulai terlihat mengolok-olok dan mengacuhkan konsentrasi Ben. Hal ini karena teguran dari Mike, ditambah Fisher sedikit cemburu dan iri dengan Ben. Akhirnya terjadi keributan di meja itu dengan pengunjung lain, di mana Fisher tidak sengaja mengenai minuman dan terkena baju pengunjung lainnya. Namun pada saat Cole dan rekannya menuju meja itu, Ben dan yang lainnya sudah kabur membawa chip yang berserakan. Ben dan kelompoknya pun selamat dari kejaran Cole. Singkat cerita, Ben pun marah dengan Fisher. Begitu juga dengan Mickey. Pada saat itu juga Mike pun mengeluarkan Fisher dari tim blackjack-nya. Lalu kemudian pada saat kembali ke Boston, teman-teman Ben yang selalu bersama dalam sebuah proyek robotik pun kecewa dengan Ben. Mereka merasa Ben sudah tidak lagi peduli dengan proyek itu. Lalu mereka pun akhirnya dengan berhati memutuskan untuk mengeluarkan Ben dalam proyek itu. Kemudian akhir pekan selanjutnya Ben dan tim blackjack-nya kembali melanjutkan
permainan menghitung kartu. Namun kali ini Ben masih teringat di mana ia telah dikeluarkan dari proyek oleh temannya. Hal itu membuat Ben tidak fokus bermain kartu. Bahkan Jill yang sudah mengingatkan pun tidak dihiraukan dan memilih bermain di meja yang sudah tidak jelas kartunya. Dan karena emosinya itu, Ben pun menjadi hilang kendali dan mereka pun kalah besar untuk pertama kalinya. Kekalahan itu membuat Mike sangat marah dan kecewa karena kehilangan lebih dari $200.000 dan ia pun menuntutnya untuk membayar semua kerugian yang telah diperbuatnya. Di sini Ben tentu saja tidak sanggup membayar uang itu sekaligus, apalagi harus mengorbankan uang tabungannya. Namun meskipun begitu, Mike tidak mau tahu dan Ben harus tetap membayar semua kekalahan itu. Ben merasa kecewa dengan Mikey. Ia akhirnya membujuk temannya untuk melanjutkan permainan satu malam lagi dan menggunakan uang mereka sendiri sebagai taruhannya. Pada awalnya mereka tidak setuju, namun mendengar jika keuntungan akan dibagi rata, mereka pun akhirnya setuju dan permainan pun kembali dilakukannya. Namun sayangnya saat permainan berjalan di sisi lain, Profesor Mike memperhatikan dan mulai melaporkan kecurangan Ben pada pihak pengawas kasino. Pihak pengawas kasino dan Cole langsung bergerak cepat untuk menangkapnya dan membawa Ben untuk diinterogasi, bahkan dipukul habis-habisan olehnya hingga akhirnya mereka tahu identitas Ben yang berstatus mahasiswa dan bekerja sama dengan Mikey yang merupakan musuh Cole sejak 25 tahun yang lalu. Singkat cerita, Ben yang sudah babak belur diajar Cole pun kembali ke Boston. Bahkan bukan hanya itu saja, semua uang yang telah Ben kumpulkan hilang, nilai yang hancur di MIT dan semuanya berantakan. Lalu kemudian Ben melihat dua temannya yang sedang berkompetisi dalam proyek robotnya dan mereka menang. Ben meminta maaf karena pernah mengecewakan mereka. Ben lalu menceritakan kegiatannya selama ini pada saat akhir pekan. Lalu pada akhirnya Ben menemui Profesor Mikey. Ben pun ingin kembali dan bekerja sama dengan Mikey di Las Vegas. Dan Mickey pun tertarik dengan ajakan Ben. Setelah semua tim penghitung kartu telah berkumpul kecuali Fisher, mereka mulai melakukan persiapan penjarahan kasino besar-besaran dengan Mickey, Rosa, dan Ben sebagai pemain besarnya. Singkat waktu mereka pun telah memasuki gedung kasino. Ben mulai memperhatikan teman-temannya saat memberikan isyarat, lalu akan masuk saat diberikan sinyal isyarat. Ben pun mampu mendapatkan ratusan chip dengan berpindah-pindah meja sesuai dengan sinyal yang diberikan. Begitu juga Mickey, Rosa pun selalu menang banyak. Namun tiba-tiba saja Jill pun memberikan sinyal agar pemain besar harus keluar sekarang juga. Ben dan Mickey pun bergegas mengumpulkan chip dan kabur. Ternyata yang mengejar adalah Cole dan pengawas kasino lainnya. Mereka pun mengejar Jill, Ben, dan Mickey. Di tengah-tengah pelariannya, Mickey memintanya untuk berpencar dan meminta chip yang dibawa Ben. Ben pun melempar ke Mickey dan mereka semua kembali berlari dan berpencar. Mickey pun berhasil keluar dari gedung dan masuk ke dalam mobil taksi. Di tengah perjalanan, Mickey pun membuka bungkusan chip dan ternyata isinya adalah coklat berbentuk chip yang telah ditukar oleh Jill yang ternyata sudah disiapkan sebelumnya. Dan ternyata aksi mereka ini atas permintaan Cole karena ingin balas dendam dengan Mickey, Rosa yang telah membuat jutaan aset tempat Cole bekerja dahulu disita dan membuatnya dipecat secara tidak hormat. Cole mengizinkan Ben dan kawan-kawannya beraksi di kasinonya asalkan membawa Mickey ke hadapannya. Ben dan Jill pun bertemu dengan Cole. Cole meminta chip jarahan kasino. Awalnya Ben tidak mau, namun saat Cole memperlihatkan apa yang ia bawa, akhirnya Ben pun dengan berat hati menyerahkan chip tersebut. Singkat cerita, Mickey, Rosa berhasil diringkus dan bertemu dengan Cole William. Di sisi lain ternyata dua teman proyek robotik Ben pun mampu menghitung kartu dengan matematika sederhana yang dia miliki dan bisa membawa pulang banyak chip kemenangan. Selain itu, Ben pun bisa mendapatkan Jill yang merupakan cewek idamannya pada awal-awal kuliah dahulu. Nah, itulah sepenggal cerita pengalaman Ben yang dia ceritakan kepada Profesor Philip agar profesor itu terkesan dan Ben terpilih mendapatkan beasiswa Robinson untuk melanjutkan kedokteran di Harvard University. Terima kasih sudah menonton. See you.